title of our lecture this morning is Fantastic Fats. Dan judul pembicaraan kita pada sore hari ini adalah lemak-lemak yang fantastik. As we have looked at this week, fats are an essential part of the daily diet. Seperti yang kita telah pelajari sepanjang minggu ini, bahwa lemak itu adalah bagian yang esensial, yang wajib ada di dalam diet atau makanan kita. And there is a lot of confusion about which fats are good and which fats are not good. Dan ada sedikit kebingungan untuk mengetahui mana lemak-lemak yang baik, mana lemak-lemak yang kurang baik. Some say that coconut oil is bad because it's a saturated fat. Ada yang mengatakan bahwa lemak dari kelapa itu tidak baik karena dia adalah lemak jenuh. But the fact is, it has kept the island people in good health for many centuries. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kelapa ini telah menjaga akan penduduk untuk bertahun-tahun lamanya dalam keadaan kesehatan yang optimal. So rather than be another voice in the maze of voices that says what we should eat, jadi daripada kita menyuarakan suatu suara tambahan lagi yang lebih membingungkan mana yang boleh tidak boleh, tonight I'd like to show you the basic structure of fats. pada malam hari ini saya ingin memberitahu kita mengenai susunan yang sesungguhnya daripada lemak. And when you see the basic structure of fats, you begin to understand how the body uses it and why the body uses it. Bila mana kita bisa melihat akan bentuk dasar daripada lemak ini, maka kita bisa mengerti bagaimana tubuh menggunakan lemak ini dan mengapa tubuh menggunakan lemak tersebut. Now this first structure that I am drawing for you is found in a fatty acid called omega-3. Dan bentuk yang pertama yang saya akan gambarkan adalah omega-3. There are 18 chains in this fatty acid. Ada 18 anak rantai di dalam asam lemak yang namanya omega-3. There are hydrogen atoms either side of the chain. Dan ada atom-atom hidrogen di bagian dalam daripada rantai ini. And in the middle, the chains are linked together by carbon atoms. Dan di bagian tengahnya itu adalah punggungnya yang terdiri daripada atom-atom karbon. There are 19 trillion of these chains in one drop of oil. Ada 19 triliun rantai seperti ini di dalam satu tetes minyak. Banyak sekali kan? Flaxseed or linseed is very high in the omega-3 fatty acid. Biji rami itu adalah sangat tinggi di dalam omega-3. Now what the 3 means is that at the third carbon atom, which is 1, 2, 3, there's a double bond. Yang artinya omega-3 ini adalah pada karbon yang ketiga, itu ada ikatan ganda. So instead of one link, there's 2 links. Jadi daripada hanya ada satu ikatan, dia ada 2 ikatan. There are 3 double bonds in this 18-chain fatty acid. Ada 3 ikatan ganda di dalam rantai yang panjangnya 18 karbon. And whenever you have a double bond, the hydrogen atoms up the top go. Dan bila mana ada ikatan ganda, maka akan berkuranglah akan atom hidrogen di bagian atasnya. So that means that wherever the double bond is, there are no hydrogen atoms up the top. Itu berarti bahwa di tempat tersebut tidak ada atom hidrogen di bagian atasnya dari ikatan ganda ini. There's 3 empty spots on the chain, or look at it like a bus. There's 3 lots of empty seats. Jadi ini adalah bagaikan seperti sebuah bus, ada 3 lot, 3 tempat duduk yang kosong. Whenever you get a double bond,
the hydrogen atoms underneath start repelling each other. Dan bila mana Anda mempunyai ikatan ganda, maka atom hidrogen yang di bawahnya ini mulai bertolakan. It's like two ends of a magnet attract, but if you turn one around, they repel each other. Dan kalau kita kasih magnet itu, besi berani itu, ya, kutub yang berlawanan saling menolak. Tapi kalau mulai kutub yang bersamaan, maka dia mulai menarik, dia mulai menolak. And when they repel each other, that causes 3 kinks in the chain. Dan bila mana akan atom ini mulai tolak menolak, maka dia membuat 3 lipatan di dalam rantai yang panjang tadi. So the chain now looks like this. Oleh sebab itu, maka sekarang rantai itu menjadi bergelombang. So this oil is a very thin oil. Minyak ini adalah minyak yang sangat encer. It disperses very, very easily because it's got these 3 double bonds. Dia dengan cepat bisa menyebar, melarut karena dia mempunyai bentuk yang melengkung seperti ini. As a result, this oil is called a polyunsaturated fatty acid. Maka lemak ini disebut lemak yang tidak jenuh ganda atau polyunsaturated. Poly means more than one double bond. Poly artinya ganda atau ikatan yang lebih dari satu. Unsaturated because there are some empty spots on the fatty acid chain. Dan dikatakan belum jenuh karena belum terisi jenuh sepenuhnya dengan hidrogen. You see, this is called an 18-chain fatty acid. Ya, ini disebut asam lemak rantai 18 karbon. 18 atau disingkat 18. Now remember, there are 19 trillion of these in one drop of oil. Ingat, ada 19 triliun seperti ini dalam satu tetes minyak. Let's have a look at what the double bonds, or the effect the double bonds have on the body. Apakah akibat dampak daripada ikatan-ikatan ganda ini terhadap tubuh kita? Double bonds, as you can see here, create an electromagnetic field between them. Ikatan-ikatan ganda ini, double bond ini, menyebabkan adanya medan magnet di antara keduanya. Now this is very important for us because there's a spark of electricity in every cell of the body. Ini adalah sangat penting karena di dalam setiap sel tubuh ada muatan listrik. And our electrical system is our nervous system. Dan sistem listrik tubuh kita itu adalah sistem saraf kita. Our brain is an electrical system. Otak kita adalah suatu sistem listrik. And so eating a food that creates electromagnetic fields is important for the health of our nervous system. Oleh sebab itu, memakan makanan yang ada kandungan medan elektromagnetik itu adalah penting untuk saraf kita. Double bonds are also light sensitive. The light is absorbed into the empty spots. Dan ikatan-ikatan ganda ini itu sangat sensitif terhadap cahaya. Cahaya akan diserap di tempat-tempat kosong tersebut. These empty spots are also heat sensitive. Dan titik-titik ini juga adalah sangat sensitif terhadap suhu atau panas. And these empty spots act like a magnet to oxygen. Dan titik-titik kosong ini adalah bagaikan penarik oksigen. Now that's very important because as we've looked at this week, not only does our electrical system need nourishment, karena kita telah pelajari dalam minggu ini bahwa sistem listrik kita membutuhkan zat gizi, it helps us to absorb vitamin D, dia akan membantu kita menyerap akan vitamin D, it helps us to maintain our heat levels, dia membantu kita untuk tetap mempertahankan panas tubuh,
And it helps us to absorb more oxygen, the most vital element needed for life. Dan itu membantu menyerap oksigen, suatu bahan yang paling penting di dalam kehidupan. But if these seeds are broken open and left on the bench, the light, heat and oxygen are absorbed and they're destroyed. Tetapi kalau biji-biji ini dibiarkan terbuka, maka udara oksigen itu akan masuk dan mengisi tempat-tempat ini, maka rusaklah akan lemak tersebut. Sunflower seed. Kita pelajari mengenai biji matahari. Sunflower seed is high in omega-6. Nah, ini mengandung omega 6. Which is another fatty acid. Ini adalah suatu asam lemak yang lain. The 6 indicates the position on this fatty acid chain of the first double bond. Dan omega 6 itu menandakan posisi daripada ikatan ganda yang pertama pada rantai asam lemak ini. At the 6th carbon atom, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, there's a double bond. Maka di ikatan itu berada pada karbon yang ke-6. There are 2 double bonds in this fatty acid chain. Ada 2 ikatan ganda pada asam lemak ini. So you've got hydrogen atoms along here. Maka hidrogen penuh pada seluruh sisi-sisi ini, kecuali pada. So that means this one's got 2 empty spots. Jadi ada 2 tempat kosong. 2 repelling actions underneath. Dan ada 2 tempat di bawah ini yang saling tolak menolak. And so this chain only has 2 kinks. Jadi dia punya gelombang hanya 2. So it is not as fluid as this oil, but it is still fairly fluid. Dia tidak seencer daripada yang pertama ini, tapi dia masih agak encer. And this oil is also called a polyunsaturated fatty acid. Dan minyak ini disebut asam lemak yang polyunsaturated, lemak tak jenuh ganda. Poly meaning more than 1 double bond. Artinya dengan ikatan ganda yang lebih dari 1. Unsaturated because there is still some empty spots on the bus, so to speak. Dikatakan tidak jenuh karena masih bisa diisi, karena ada tempat kosong yang masih bisa diisi. Olive oil and almond oil. Minyak zaitun dan minyak biji almond is high in omega 9. Adalah tinggi di dalam omega 9. And that 9 indicates the position on the fatty acid chain of the first double bond. Dan itu menandai bahwa ikatan ganda itu yang pertama terdapat pada karbon yang ke-9 dalam rantai asam lemak ini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, there's the double bond. Nah, disitulah kita melihat adanya ikatan ganda. There's only 1 double bond in olive oil and coconut oil. Hanya ada 1 ikatan ganda yang ada pada ikatan ini. So you've got your hydrogen atoms above and below. Maka disitulah kedudukan daripada atom-atom hidrogennya. There's 1 repelling action. Dan ada 1 titik di mana mereka saling tolong-menolong. Which means there is only 1 kink. Dan terjadilah akan lekukan 1 saja. As a result, this oil is called a monounsaturated fatty acid. Dan oleh sebab itu maka disebut asam lemak yang tidak jenuh, yang hanya tunggal ikatan gandanya atau mono. Mono meaning 1 double bond. Mono artinya tunggal atau ikatan ganda itu yang hanya 1 saja. And I think we can each appreciate that olive oil is a very thick oil. Dan karena ini maka kita bisa melihat bahwa lemak itu sangat kental. Because it only has the 1 double bond. Karena dia mempunyai lekukan hanya 1. Coconut oil. Bagaimana dengan lemak
atau minyak kelapa. These 3 fats here are 18-chain fatty acids. You see their length. Anda melihat bahwa yang ada di sini, mereka itu adalah asam lemak yang mempunyai 18 karbon atau rantainya 18 karbon. Coconut doesn't have long-chain fatty acids. It has short and medium-chain fatty acids. Di dalam kelapa, asam lemaknya itu tidak panjang, dia hanya pendek dan ukuran sedang. So as you can see, it's a lot shorter. Jadi dia lebih pendek. And every spot is full. Dan seluruh tempat itu tidak ada yang kosong, semuanya terisi dengan hidrogen. There are no double bonds. Tidak ada ikatan-ikatan ganda. And so, in the cold weather, this fat is solid. Oleh sebab itu, maka dia lurus saja. Dalam cuaca yang dingin, dia lurus saja. And it's called a saturated fat. Dan akan sebagai lemak yang sudah penuh atau jenuh. So which is the best oil? Oleh sebab itu, manakah yang paling sehat? It depends which body function you're talking about. Tergantung kepada fungsi tubuh mana yang membutuhkannya, yang kita sedang bicarakan. Because the body uses each of these oils for different functions. Karena tubuh menggunakan bermacam-macam asam lemak ini dengan fungsi yang berbeda. Let me give you an illustration from the operating theatre. Coba saya memberikan satu contoh daripada tempat kamar operasi. When I worked in the operating theatre, Ketika saya bekerja di kamar operasi, we always had the head surgeon. So 3 double bonds, there's your head surgeon. Di kamar operasi itu ada ahli bedah kepala. Dan ini karena dia adalah 3 ikatan ganda, maka dialah yang menjadi kepala. And the fact is, the body uses this oil for cell membrane function and repair. Dan omega 3 ini digunakan untuk memperbaiki lapisan selaput luar daripada sel. So back to the operating theatre. Here is the assisting surgeon. Dan yang berikutnya ini adalah dokter pembantu. And 1 double bond is the theatre nurse. Dan yang ikatan satu ini adalah perawatnya. And no double bonds is the trolley boy. Dan yang tidak ada ikatan gandanya ini adalah si pesuruh. Now the trolley boy in our operating theatre was very strong, very well built. Dan si pesuruh ini dia ototnya kekar-kekar dan kuat. He was very good at lifting the patients and moving them into the recovery ward. Dia itu sangat kuat, angkat pasien, masukkan ke sal untuk pemulihan, sadar kembali. And his name was Fred, and we would say, Fred, it's time to take the patient into the recovery ward. Dan namanya adalah Fred. Fred, sudah waktunya angkat pasien, kembalikan ke ruangan untuk pulih kembali. And Fred was very diligent and very strong, and he'd start wheeling the patient, and they would get banged against the door and banged against the cupboards, and we'd say, Fred, go gentler. Dan si Fred ini sangat kuat, tetapi dia kurang baik. Dia bawa itu pasien, ditabrak ke kiri, dia tabrak ke pintu, dia tabrak ke sini. Kami katakan, Fred, hati-hati dong, itu pasien. Now, if the surgeon didn't arrive in the day, would we put Fred on the job of surgery? No. Kalau tidak datang si dokter kepala, apakah kita akan mempekerjakan si pesuruh ini, si Fred? Oh tidak. And if Fred didn't appear, would we put the head surgeon on Fred's job? No. He had tender hands. Dan apakah kita akan, kalau tidak ada si Fred yang kekar, apakah kita suruh si dokter kepala ini untuk mengangkat-angkat pasien? Oh tidak, tangannya terlalu lembut. Can you see that everybody in the operating theatre had their job, and every job was important?
Tidakkah kita melihat bahwa di ruang operasi itu setiap petugasnya itu mempunyai tugas yang khusus dan masing-masing mempunyai tugas yang sangat istimewa. And it is the same with the different oils in the body. The body uses different oils for different functions. Demikian juga di dalam tubuh kita terdapat berjenis-jenis asam lemak dan minyak-minyak ini digunakan untuk maksud-maksud yang tidak sama. There is no bad oils. Tidak buruk semuanya ini. But if they have been altered, Tetapi kalau mereka itu sudah diubahkan, they can become dangerous. mereka bisa menjadi berbahaya. Whenever any of these oils here, these long-chain fatty acids, are heated, as in frying, the double bonds are all destroyed and it becomes a cancer-forming oil. Bila mana lemak-lemak yang berantai panjang ini, yang tiga ini, dipanaskan misalnya dengan cara menggoreng, maka ini akan terisi yang tempat. Lalu mereka berubah menjadi asam lemak yang bisa menyebabkan kanker. I personally do not fry, but if someone wanted to fry for a certain flavour, they are better to choose the coconut because there's no double bonds to destroy. Kalau saya sendiri, saya tidak menggoreng, tetapi kalau di antara kita ada yang mau menggoreng, lebih baik memakai minyak kelapa karena tidak ada kerusakan ikatan ganda untuk dirusakkan. How do they make margarine? Bagaimana kita membuat margarin? Let's say for illustration purposes, margarine is going to be made out of flaxseed oil. Misalnya, kita mau membuat margarin daripada minyak biji sawi. Biji rami, sorry. Now, we've got a problem. The oil is liquid, and whenever you see those curves, that's a liquid oil. Dan kita melihat bahwa minyak ini sangat cair. Kita melihat lekukan-lekukan ini menandakan bahwa dia semakin encer. And they want to make it solid so that it can be spread on the bread. Dan ini mau dibuat supaya jadi padat, supaya bisa dioles ke roti. So now the fatty acid has to be saturated with hydrogen ions to make it solid. Maka minyak ini harus dibuat jenuh seluruhnya mengandung hidrogen. That causes the destruction of the double bonds. Ini menyebabkan putusnya daripada ikatan-ikatan ganda. And the hydrogen atom that was under here flips over to the other side. Dan hidrogen yang ada di bagian bawah akan berputar ke bagian yang lainnya. To be able to saturate it like that, they have to use a catalyst, and the catalyst they commonly use is nickel or aluminium. Dan untuk membuat hal ini bisa terjadi, maka dipakai zat pengantara atau katalisator yang biasanya itu adalah nikel atau aluminium. Every tub of margarine has nickel or aluminium in it. Setiap margarin itu sudah ditambah nikel atau aluminium. And these are poisons to the body. Dan ini adalah racun kepada tubuh. Now the oil is solid. Maka akan minyak itu sudah jadi padat, tidak berminyak lagi. And it can be spread. Dan dia bisa dioleskan. And often the margarine says polyunsaturated margarine. Have you noticed? Dan bukankah kita juga sering membaca bahwa ini adalah margarin yang polyunsaturated atau tidak jenuh poly? It's not true. Because if it was true, you would open the lid and it'll all be liquid. Tidak benar lagi, karena sudah dijenuhkan. Karena kalau dia tidak jenuh, dia akan pada suhu kamar cair. If it is solid, it is saturated. Kalau sudah menjadi padat, itu sudah pasti sudah
jenuh. So how can they claim polyunsaturated? Bagaimana bisa mengatakan bahwa ini masih lemak yang tidak jenuh? It's a trick in advertising. It was before they saturated it. Ya, itu benar sebelum dijenuhkan. Jadi itu hanya trik-trik untuk pemasaran. Now this structure that I have just drawn for you is very close to the structure of plastic. Jadi akan struktur yang saya telah gambarkan kepada Anda ini sangat mirip dengan struktur daripada plastik. So if you want to eat margarine, you should eat the container it comes in as well. Jadi apa bedanya Anda makan akan margarin dan makan dia punya penutup atau pembungkus yang plastik itu? Because it's very close. Karena erat sekali, mirip sekali. And since human beings have been eating margarine, skin cancer rates have risen because this altered fat comes out on the skin. Sejak manusia mulai memakan margarin, maka angka kanker kulit mulai naik karena lemak ini akan meresap keluar dari kulit. When margarine comes into the body says, alien from out of space has just entered, do not compute, delete as quickly as possible, and the quickest way is via the skin. Bila mana margarin masuk ke dalam tubuh, maka terjadi reaksi daripada tubuh. Hai, ada benda dari luar angkasa, cepat-cepat keluarkan dia, dan paling cepat keluarkan dia adalah melalui kulit. I think he's giving the message right. You see, your body knows olive oil, it knows the sunflower, olive, almond and coconut oil, but it does not know the altered oils. Tubuh kita itu suka dan mengenal akan biji rami, biji bunga matahari, zaitun, kelapa. Tetapi minyak-minyak yang sudah diobah-obah itu asing bagi tubuh kita. You see, God made these oils perfect, and when man comes along and changes the structure, they become dangerous. Tuhan telah menciptakan minyak-minyak dalam bentuknya yang sudah sempurna, dan bila mana manusia mengutak-utiknya dan merubahnya, dia membuat struktur yang tidak dikenal oleh tubuh. Now, of these foods that I've listed here, there are 2 oils that women traditionally have been able to make in their kitchen. Dari antara minyak-minyak nabati yang saya sebutkan tadi, ada 2 jenis minyak yang ibu-ibu sudah biasa membuatnya di dapur. And they're the 2 oils that are made from the flesh of the plant. Dan ini adalah 2 jenis minyak yang diambil dari daging daripada tanaman. And because they're made from the flesh of the plant, they do not need high heat equipment to extract them. Dan karena minyak ini berada pada daging daripada tumbuh-tumbuhan itu, tidak perlu memakai pemanasan yang sangat tinggi untuk mengeluarkannya atau mengekstraknya. One of them is olive oil. Satu adalah minyak zaitun. The European women traditionally had presses in their kitchen and they slowly pressed and could extract the oil. Dan di Eropa sana ibu-ibu mempunyai alat pemeras dan mereka memeras akan buah zaitun ini dan keluarlah minyaknya. Because it's not a difficult process, you can buy extra virgin, first cold pressed olive oil even in the supermarket. Dan minyak zaitun yang keluar ini disebut extra virgin, masih perawan dan disebut cold press karena dia tidak pakai panas, jadi dipers secara dingin. Now can you see the importance of the cold pressing? Because if it's extracted with heat, the double bond is destroyed. Kenapa penting bahwa dia itu dipress atau diperas tanpa pakai suhu? Tapi secara dingin karena akan rusak akan ikatan gandanya ini kalau dikasih panas. But because it does have one double bond, olive oil should be bought in dark bottles or in tins. Karena dia mempunyai kemampuan untuk mengikat, maka dia harus disimpan
di tempat yaitu botol yang berwarna gelap atau di dalam kaleng. Now, I am a lover of olive oil, and when I cook with it, I put it into my dish in the last few minutes. Saya suka pakai minyak zaitun. Saya suka dia, tapi kalau saya memasak panas-panas, saya menggunakannya terakhir kali setelah semuanya sudah diolah, baru saya siram dengan minyak zaitun. Oil gives a beautiful rich flavor to food. Karena minyak itu memberikan rasa yang gurih kepada makanan. Enak sekali. And this morning I talked about cooking tomato with olive oil. Pagi tadi saya telah berbicara mengenai memasak akan tomat dengan minyak zaitun. Now how I do it is in a pan I chop up the onion and I put the fire on a very low heat with the lid on, and I allow the onion to brown in its own juice. Bagaimana saya membuatnya? Saya mengambil bawang, saya cincang, lalu taruh di dalam wajan itu, lalu pakai api yang pelan, dan biarlah cairan daripada bawang ini sendirilah yang membasahinya. Now, if the heat is too high, the onion will just burn. Kalau terlalu panas, gosong bawang itu. But with the lid on, you get a bit of condensation, so there's a little bit of moisture coming in too. Lupa tadi ditutup ya, sehingga cairan yang menguap di dalam itu akan kembali sehingga basah. Now, when the onion starts to stick and go a little brown, then I put in the chopped tomatoes. Dan bila mana bawang ini sudah mulai agak kering dan mulai mengeras, maka saya memasukkan tomat yang sudah dicincang. Because I've got it on a low heat, I wait about 10 minutes till I see it bubbling and all the juice is coming out of the tomato. Karena uap apinya ini pelan, kecil saja, maka saya menunggu sampai tomat ini sudah mulai mendidih, ya, dan jusnya, sarinya itu sudah mulai keluar, menyebar. And then I put the olive oil on. Barulah saya siram akan minyak zaitun. Now remember, I've got it on a low heat, and because the olive mixes with the tomato juice, it doesn't destroy the double bond in the olive oil. Dan karena api saya kecil dan minyak zaitun ini bercampur baur dengan tomatnya, maka saya tidak merusak akan asam ikatan ganda daripada minyak zaitun tersebut. Can you see in that way you're getting the value of the oil helping to release the lycopene, but it is not at a heat that will destroy the double bond in the oil. Dengan demikian kita melihat bahwa minyak ini akan mengeluarkan leukopen dari dalam tomat, tetapi panasnya tidak akan merusak minyak tersebut. But again, it must be on a nice low heat. Tetapi ingat, suhunya harus kecil saja. Most vegetable oils that you see in the supermarket are extracted with high heat from the hard seeds of the plant, being sunflower, maybe the almond, maybe even a heat extraction of the olive. Di kebanyakan minyak-minyak yang dijual, itu adalah diambil daripada bahan-bahan ini dengan pemanasan yang cukup tinggi. And in vegetable oil, sometimes you'll get peanut oil, you'll get the soy oil, but they're all heat extracted, and so they're already destroyed. Jadi Anda bisa membeli, ini minyak kacang tanah, ini minyak dari kedelai, tapi cara pembuatannya itu sudah memakai api pemanasan, jadi dari awalnya dia sudah rusak. So they are very dangerous oils. Jadi sebenarnya berbahaya. And they should not be touched. Jadi jangan pakai. Now the other oil that traditionally women have extracted in their own kitchens is the coconut oil. Dan minyak kedua yang secara tradisional ibu-ibu sudah bisa buat sendiri di dapur mereka adalah minyak kelapa. I would like to suggest that traditionally the Indonesian people in the villages extracted their own
oil from the coconut because it only needs to be heated a little to get a separation between the milk and the oil. And that heating to get the separation does not hurt it because there's no double bonds to be destroyed. Ya, kita sudah sering membuat santan bukan di rumah? Maka kelapa ini, air kelapanya kita masak dengan suhu yang tidak terlalu panas, maka terjadilah pemisahan minyaknya daripada air, dan ini tidak akan mempengaruhi apa-apa karena memang tidak ada ikatan ganda di sini yang harus dirubah. Coconut, because it has no double bonds, is heat resistant, light resistant, oxygen resistant. Minyak dari kelapa ini, karena dia tidak dipengaruhi adanya ikatan ini, walaupun kena cahaya, walaupun kena panas, dia tetap tidak berubah. So it is a very stable oil. Maka dia adalah suatu minyak yang sangat-sangat stabil. Whereas these oils are not stable because the double bond can be destroyed by the heat, light or oxygen. Tetapi minyak-minyak yang di atas ini adalah sangat tidak stabil karena mereka dipengaruhi oleh cahaya, oleh panas yang bisa merubahnya. Now we are told in Australia that the highest source of omega-3 is fish oil. Have you heard that? Apakah Anda pernah mendengar bahwa sumber daripada omega 3 adalah minyak ikan? The fact is, no creature can put omega-3 into their fatty acid chain. Sesungguhnya tidak ada makhluk hidup yang bisa menaruh omega 3 itu di dalam tubuhnya. Only plants can. Hanya tumbuh-tumbuhanlah yang bisa membuat omega 3. So how come the fish has it? Jadi kenapa omega 3 itu dikandung oleh ikan? The fish has it because it eats a one-celled algae that is high in it. Ikan mengandung omega 3 karena dia memakan satu ganggang yang bersel satu yang mengandung omega 3. But the fish that are the highest in omega-3 are also the highest in mercury. Dan juga berbahaya karena ikan yang memakan omega 3 juga lah yang memakan air raksa. Jadi kandungan air raksanya juga paling tinggi kalau omega 3-nya tinggi. So to effectively extract this oil, it would have to be extracted with no light, no heat, no oxygen, and in some way separated from the mercury. Jadi supaya kita bisa mendapatkan omega 3 ini dari ikan tersebut harus dikeluarkan tanpa pakai cahaya, tanpa pakai panas, dan harus membuang akan air raksa yang sudah ada di dalamnya. I ask, is that possible? Apakah hal ini mungkin diadakan? So it is far cheaper, far safer, I believe, to get your omega-3 by eating the flaxseed and the chia seed. Jadi lebih baik untuk mendapatkan omega 3 langsung dari sumbernya, yaitu biji rami atau biji chia. Now the almond and the olive oil are high in omega-9 with a little bit of 6 and a touch of 3. Almond dan zaitun itu tinggi omega 9-nya dan ada sedikit omega 6 dan omega 3. Sunflower seeds are high in 6 with a touch of 3. Dan biji matahari mengandung omega 6 banyak dan sedikit omega 3. Most seeds and nuts are a combination of all of these. Kebanyakan biji-bijian, kacang-kacangan adalah gabungan lemak-lemak ini. What I have drawn for you here is the highest sources of these fatty acids. Ini adalah contoh yang paling banyak terdapat asam lemak ini yang saya sudah ambil contoh pada saat sekarang ini. Let me show you on planet Earth where these different foods are grown. Saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian di tempat-tempat mana di planet bumi ini di mana jenis-jenis tanaman ini ditumbuhkan. Here we have the tropics. Ini adalah daerah tropika di tengah-tengah Khatulistiwa.
And the food grown the most in the tropics, of course, is the coconut, the saturated fat. Jadi di tempat di mana ada sinar matahari paling banyak tropika adalah kelapa, yaitu lemak jenuh. The coconut is perfectly designed for the body's needs in the tropics. Kelapa sudah dirancang sangat pas sekali untuk tubuh manusia yang tinggal di daerah tropika. It should be the oil of choice for everyone living in this area. Dia harus menjadi akan lemak pilihan bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. It is heat, light and oxygen resistant. Dia akan kebal terhadap cahaya, kebal terhadap panas. But there's more. Tapi ada keuntungan lagi yang lain. The coconut is 40% antifungal. Kelapa ini 40% itu dia adalah anti jamur. It has caprylic acid, which is antifungal. Dia mempunyai asam kaprilat yang adalah melawan akan jamur. It has capri acid, which is antibacterial. Dia mempunyai asam kapri yang membunuh bakteri. And it has lauric acid. Dan dia mempunyai asam lurat. Lauric acid is another fatty acid that is antimicrobial. Dan ini adalah suatu asam yang antimikroba. And coconut is 48% lauric acid. Dan minyak kelapa itu mengandung 48 minyak asam lemak laurat. No other food comes close to that on the planet. Tidak ada makanan yang sebagus ini kandungan bahan-bahan ini di manapun di dunia. Butter has 2%. Mentega hanya mempunyai 2% saja. There is actually another food though that is fairly close, and it's breast milk. Dan ada makanan yang jenis lain yang mendekati, yaitu air susu ibu. And that is why the milk or the milky water of the immature coconut is perfectly designed for a baby. Itu sebabnya maka minyak kelapa muda, air kelapa muda adalah mirip dengan ASI, air susu ibu. The Western world is beginning to discover the wonders of the coconut oil. Dunia Barat mulai menemukan keajaiban daripada kelapa. Luar biasa. Bangga sekali kita kelapanya. And every year I go to coconut. Long live the coconut. Yes. Every year when I go to the Fiji Islands, I lecture. I have for 10 years. And every year I am pushing the coconut. 14 tahun saya bolak-balik ke Pulauan Fiji ini, dan tiap kali saya memberikan ceramah, saya selalu promosikan kelapa. Kelapa? Kelapa, coconut. Oh, kelapa, coconut. Kelapa. It comes from klapper, kelapa. Dutch klapper. I say to the Fijian people, I say to all island people, I say to them, were your ancestors sick? They say no. Saya berkata kepada orang-orang di Kepulauan Fiji dan kepada orang-orang di pulau-pulau sana, apakah nenek moyang Anda itu sakit-sakitan? When did they Mereka katakan, oh tidak. When did they begin to get sick? When the white man came. Kapan akan bangsa kita mulai sakit-sakitan? Ketika bangsa kulit putih mulai datang dengan makanan-makanan yang serba putih. I will try and redeem what the white man did. Saya mau tebuslah kesalahan dari orang kulit putih. The white man said, stop the coconut. It'll give you heart disease. It'll give you diabetes. Oh, orang kulit putih mengatakan, stop makan kelapa. Kelapa bikin penyakit jantung, penyakit diabetes. And the island people said, what's that? Dan orang-orang di kepulauan bilang, apa itu? Udah sering pakai kelapa, nggak pernah sakit itu.
And the white man brought 5 lethal whites. Dan orang bule membawa 5 jenis penyakit putih yang mematikan. White sugar, white Gula putih, white rice, nasi putih, white flour products, terigu putih, white refined salt, garam yang putih yang dihaluskan, white cow's milk, dan susu sapi yang putih. and they're doing their job. Dan mereka sangat berkuasa, sangat berhasil Yeah? bikin penyakit. And the people in the Western world say, the coconut is making the people big. I say, no, they're big because they've stopped the coconut. Dan orang-orang barat mengatakan, oh karena kelapa maka bikin orang-orang jadi gemuk. Saya katakan tidak. Itu karena mereka sudah disuruh stop akan memakan kelapa. And we have looked at how these refined white carbohydrates are storing as fat, and that is what's making the people large. Dan kita sudah pelajari bahwa tepung-tepungan putih, karbohidrat, zat putih itu akan disimpan dalam tubuh dan itulah yang dirubah menjadi gemuk atau lemak. It is time for the island people to return to the miracle plant that God put on the islands. Adalah sudah waktunya agar penduduk-penduduk di daerah kepulauan kembali menggunakan akan tanaman ajaib yang Tuhan telah buat bagi mereka. Because it's so high in antifungal, and because the moist warm climate of the tropics, fungus likes to thrive, it's a protection. Karena kelapa ini adalah anti terhadap jamur, di mana karena suasana suhu yang sangat tinggi di daerah tropis ini cenderung merangsang pertumbuhan jamur, maka dia bersifat melindungi sekali. Let's go up the planet and see what's grown in the Mediterranean. Mari kita pergi ke daerah lebih ke utara, di daerah Laut Tengah, Laut Mediterania. The almonds and the olives. Di sanalah daerah almond dan buah zaitun. Perfectly designed for the Mediterranean climate. Omega 9 sangat pas untuk orang-orang yang tinggal di seputaran Laut Tengah, Mediterania. The higher up the planet we go, we see the changes in the fats grown in those areas. Semakin ke utara, semakin ke kutub, kita akan melihat bahwa di sana akan dihasilkan tanaman-tanaman yang lain. One researcher tested a plant grown in the Mediterranean and it was high in omega-9. Dan seorang periset, peneliti, dia mengambil satu tanaman dari daerah Mediterania dan memeriksa bahwa kandungan omega 9-nya itu tinggi. Same species of plant grown higher up in the planet was higher in omega-6. Tanaman dari jenis yang sama ditanam di daerah yang lebih ke kutub lagi, dia punya kandungan yang tinggi omega 6. Same species of plant grown right up the top of the planet was higher in omega-3. Dan tanaman yang sama ditanam di tempat paling tinggi di kutub, maka kandungannya adalah omega 3 yang paling tinggi. In other words, we should be eating the food grown in our area because it's perfectly designed for our body's needs in that area. Dengan kata lain, kita harus makan makanan-makanan yang asli di daerah kita masing-masing, karena itu akan mengandung zat-zat yang paling tepat untuk kehidupan kita. Now, let's go right to the top of the planet and go into the Eskimos' igloo. Lalu kemudian kita naik paling ke kutub itu, kita pergi ke rumah daripada orang Eskimo, igloo. What are Rumah Eskimo. What are they eating? Apa makanan mereka, tanaman apa? Fish, seal blubber. Tidak ada tumbuhan, yaitu ikan, lemak daripada anjing laut. Very high in omega-3. Oh, omega 3-nya ternyata sangat tinggi.
Because the fish are eating the seaweed that is very high in omega-3. Oh, karena ikan-ikan itu makan akan rumput laut yang tinggi omega 3-nya. And then the seals eat the fish, and then the Anjing laut kemudian makan ikan tersebut, masukkan lagi. and then the Eskimos eat the fish and the seal. Lalu kemudian orang Eskimo memakan ikan dan ya anjing laut dan And if you go into the igloos, you will find them laughing a lot. They are quick, bright, witty. They have no problems in these dark winter months because of their high amounts of omega-3. Dan kita sangat heran bahwa orang-orang Eskimo ini tinggal di daerah dingin, di kurang cahaya dan kurang panas, di musim dingin yang gelap. Tapi mereka itu gembira-gembira, suka lelucon, karena ternyata di dalam tubuh mereka mengandung omega 3 yang tinggi dari makanan tersebut. But things are changing. Tetapi dewasa ini terjadi perubahan. I don't think McDonald's is up there yet, Saya pikir McDonald belum sampai ke kutub, but I'm afraid the evil sugars got there. tapi saya yakin bahwa gula putih itu sudah sampai ke daerah kutub. The Eskimos are starting to eat the sad diet. Dan orang-orang Eskimo mulai makan makanan yang menyedihkan. The standard Australian or standard American diet. Yaitu makanan standarnya Australia atau makanan standar Amerika. Which is almost totally deficient in omega-3. Yang hampir sepenuhnya tidak mengandung omega 3. And they're getting very sad. Dan mereka menjadi sangat menyedihkan. You see, the brain needs these omega-3s for full function. Nah, saudara tahu omega 3 itu sangat dibutuhkan oleh otak supaya bisa bekerja dengan sepenuhnya. Let's have a look at how the body digests these different oils. Mari kita melihat bagaimana tubuh mencerna, mengolah akan berbagai macam minyak-minyak ini. This is stomach and this is the liver. Ini adalah lambung dan ini adalah hati, liver. This is the gallbladder and this is the bile duct. Ini adalah kantong empedu dan ini adalah saluran empedu. And the bile duct connects to the neck of the pancreas. Dan saluran empedu ini ada cabangnya yang ada hubungan dengan kepala daripada pankreas. I'm drawing a picture of you. Ini adalah diri kita. Lining this first part of the small intestine are little villi. Di bagian dalam daripada usus halus ini ada lekukan-lekukan, fili-fili, jonjot-jonjot usus halus. I will magnify the villi for you. Saya perbesar jonjot-jonjot ini. Up the middle of the villi is a lacteal, which is part of the lymphatic system. Dan di tengah daripada jonjot ini atau fili ada suatu saluran, bagian daripada saluran getah bening atau saluran limfa. And over the villi are little blood capillary networks. Dan di dalam itu maka dilewati oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler yang kecil. Now, do you remember that your gastrointestinal tract is a hollow tube? Ingatlah bahwa saluran pencernaan kita adalah suatu tabung yang kosong tengahnya. 7 meters from where it goes in to when it comes out. 7 meter mulai dari sini dan berakhir di sana. And nothing is part of you that's in there until it can get into the villi and into the blood. Dan apapun yang ada di rongga tengah ini itu belum menjadi bagian kita, itu masih dunia luar, kecuali nanti dia sudah diserap masuk ke dalam jonjot-jonjot ini. Okay, let's have a look at how these 3 long-chain fatty acids get broken down in the gut. Bagaimanakah bentuk daripada asam lemak rantai panjang ini diputuskan, dikecilkan supaya bisa masuk ke dalam saluran, di dalam tubuh. They're not broken down in the stomach. Lemak tidak dihancurkan di lambung.
But remember the little pyloric sphincter, the little gate there? Dan di sini ada satu pintu gerbang yang namanya sphincter pylorus. So it comes into the duodenum here. Dia masuk kepada usus 12 jari ini. And 12 jari. bile from the gallbladder breaks the fats down into tiny little particles. Empedu ini adalah seperti sabun yang kalau kena kepada lemak dia akan melarutkan. Jadi partikel-partikel kecil lemak itu. And then pancreatic lipase breaks it down further. Getah pankreas menghasilkan lipase yang mencincang, memecahkan akan rantai-rantai lemak ini. And then it gets taken into the lacteal. Nah, kemudian dia masuk ke dalam jonjot ini yang di tengahnya ada saluran untuk limfa. It's taken to the thymus and then to the liver, and the liver says, "The surgeons have arrived. Store them." Lalu kemudian ini akan dibawa ke timus terus sampai ke liver. Lalu liver mengatakan, "Wahai ahli-ahli operasi, dokter-dokter ini sudah tiba. Mari kita ambil dan kita simpan mereka." Not so with the coconut oil. Tetapi beda dengan minyak kelapa. Under the tongue, there are little glands called lingual glands, and they release lingual lipase. Di bawah lidah ada kelenjar-kelenjar lidah yang mengeluarkan bahan yang namanya lipase lidah. And lingual lipase is released from under your tongue, and it starts to break down the short and the medium chain fatty acids found in coconut. Maka di bawah lidah ini keluarlah lipase yang sudah mulai di dalam mulut memecah akan minyak dari kelapa Anda. So the coconut oil is already, it's the only oil that starts to get broken down in the mouth. Jadi minyak kelapa adalah satu-satunya minyak yang sudah mulai dicerna di dalam mulut. Not broken down in the stomach. Tidak dihancurkan di lambung. Does not need bile from the gallbladder. Tidak perlu empedu untuk mencernanya. Does not need pancreatic lipase. Tidak perlu lipase dari pankreas. Gets absorbed straight into the bloodstream. Langsung diserap masuk ke pembuluh darah, bukan ke limpa. Straight to the liver and gets burnt as fuel. Dia langsung dibawa ke liver dan dibakar sebagai bahan bakar. What an amazing oil. Oh, lemak yang sangat menakjubkan. If someone had gallbladder or liver or pancreatic problems, what would be the best oil for them? Kalau orang itu mempunyai penyakit pada liver, penyakit pada pankreas, jenis lemak apakah yang paling baik untuk orang yang punya penyakit ini? Kelapa, coconut. Kelapa. Coconut. Ya, kelapa. Can you see that? Because the digestion already starts in the mouth. Karena minyak kelapa itu dicerna di mulut. And that's why it is such perfect baby food on an immature digestive system. Jadi itu adalah sangat baik sekali untuk bayi yang masih belum dewasa saluran pencernanya. Excellent oil for elderly people or for people with poor digestions. Minyak yang sangat baik untuk digunakan bagi orang-orang yang tua, yang pencernaannya kurang baik. It is only the short on the medium chain fatty acids this lingual lipase works on. Jadi adalah asam-asam lemak yang berantai pendek, rantai sedang yang dikerjakan oleh lipase lidah. There are some doctors today who are using coconut oil to treat Alzheimer's. Ada dokter-dokter dewasa ini yang mau mengobati akan pikun-pikun dengan minyak kelapa.
even up to a tablespoon 3 times a day. Yaitu 1 sendok minyak kelapa 3 kali sehari. It appears in Alzheimer's the glucose uptake in the brain cell is inhibited. Nampaknya bahwa pada orang yang Alzheimer atau sudah pikun, maka glukosa ke otaknya itu sudah terhambat. And the saturated fat can slip in and be burnt as fuel. Dan lemak jenuh ini bisa langsung masuk dan dibakar sebagai tenaga bahan bakar. I have read that for the past 50 years there are some doctors who are using a high-fat diet to treat epilepsy. Saya membaca bahwa justru dalam 50 tahun terakhir ini ada beberapa dokter yang mengobati penyakit ayan, epilepsi, dengan lemak yang tinggi. You see, once the water is gone, or you take the water away from the brain cell, it is 70% fat. Otak ini kalau di sel otak itu di 70% adalah lemak. You see, the membrane around every cell in the body is 50% fat. Dan semua sel di dalam tubuh, selaput yang membungkusnya itu setengahnya adalah lemak, 50% adalah lemak. Whereas the brain cell is up to 70. Sedangkan sel saraf itu adalah 70%, dia terdiri dari lemak, maka perlu lemak. A fat-free diet is very dangerous. Sangat berbahaya kalau kita makan tidak ada lemak sama sekali. Because Perlu lemak, tapi lemak yang baik. it is actually an essential nutrient. Dan lemak adalah suatu bahan makanan yang wajib. Now students, if a person wanted to lose weight, would they eat a fat that the body burnt, or would they eat a fat that the body stored? Jadi kalau mau menurunkan berat badan, apakah perlu takut kepada lemak yang dibakar, ataukah kepada lemak yang disimpan-simpan oleh tubuh? Tak usah takut kepada lemak yang dibakar. Harus. Of course, to burn. Which fat does the body love to burn? Jadi lemak mana yang biasa dibakar oleh tubuh tidak menggemukkan? Is the coconut. Jadi lemak dari kelapa, minyak kelapa. And yet what do people think today? They think that if they want to lose weight, they have to stop the saturated fat, yeah? Nah, tetapi apa yang sudah jadi keyakinan orang-orang dewasa ini adalah kalau mau turun berat badan, lemak jenuh, hindarkan lemak jenuh. Can you see it as a misconception? Apakah Anda mulai sadari ada salah kaprah di sini? Can you see why I had to take you through the structures of the fat so that you can understand? Kenapa saya harus menjelaskan perbedaan struktur daripada lemak-lemak ini supaya saudara percaya bahwa kelapa ini tidak apa-apa? Now, I mentioned that coconut has some fatty acids in it that are antifungal, antimicrobial. Saya menyebutkan tadi bahwa di dalam minyak kelapa ada asam-asam lemak yang anti jamur, ya, anti mikroba. It is not it's the lingual lipase that is released. Tetapi itu tidak dilepaskan sampai dia kena dengan air liur atau di bawah lidah ini, barulah akan asam lemak tersebut itu dilepaskan. So what happens when you put the oil on your skin? Jadi bagaimana kalau pakai minyak kelapa itu di kulit? There are enzymes in your skin that can cause a release of these antimicrobial agents. Oh, ada juga enzim pencerna untuk minyak ini di kulit yang bisa melepaskan akan akan asam lemak yang baik tadi. Now, a very simple treatment that everyone can do for themselves is oil pulling. Nah, ini adalah
satu hal yang Anda bisa buat, yaitu oil pulling. I mentioned it the other day, and how you do it is you can start with a teaspoon, and the best is the coconut oil, and put it in your mouth and swish it all around your mouth for 10 minutes, then spit it out on the grass. Caranya adalah ambil 1 sendok minyak kelapa dalam hal ini, masukkan ke dalam mulut, kemudian dikocok-kocok selama 10 menit, dikumur-kumur di dalam mulut selama 10 menit. Setelah itu diludahkan ke rumput. When you spit it out, it will not be clear anymore. Maka setelah kita meludahkannya, dia tidak akan berwarna jernih lagi. You see, there are more microbes in your mouth than people who live on planet Earth. Saudara tahu bahwa akan ada kuman-kuman, mikroba-mikroba yang tinggal di mulut Anda, dan berapa jumlahnya? Lebih banyak dari penduduk dunia. 7 miliar lebih lah. You don't believe it. The community living in the front of this tooth here is different to the community living around that tooth, is different to the community living up the back. There's a whole community living in your mouth. Kan ada berbagai macam suku kuman ini. Yang di depan sini lain dengan yang di sini, sini. Banyak sekali komunitas kuman-kuman yang ada di dalam mulut kita. Now, saliva has antibacterial fluid in it, but only when you're well hydrated. Dan air liur itu mempunyai zat-zat anti kuman, kecuali Anda minum air banyak. Asal Anda minum air banyak. Now, what the oil pulling does is it pulls waste out of your tongue. Minyak ini akan menarik akan sampah-sampah yang ada di atas lidah. It pulls waste out of the sublingual glands under the tongue. Dia akan menarik akan sampah-sampah yang ada di kelenjar-kelenjar air liur di bawah lidah. It pulls waste out of the blood vessels under the tongue. Dia juga akan mengisap akan racun-racun keluar dari darah yang ada di bawah lidah. And it brings back a correct microbial balance in the mouth. Dan dia menyebabkan adanya keseimbangan kuman-kuman di dalam mulut. And because the antibacterial fluid is released with the lingual lipase, it is able to kill off any harmful microbes in the mouth. Dan karena keluar juga lipase dari dalam air liur kita ini, maka dia bisa membunuh kalau ada kuman yang berbahaya. It's a very simple treatment, and yet it can strengthen the gums, it can make the teeth a little firmer in the gums. Ini adalah suatu pengobatan kumur-kumur yang sangat sederhana tapi sangat efektif. Misalnya bisa memperkuat akan gigi, akan rahang kita, gusi. And some people tell me they have bleeding gums. Yeah. Dan kalau ada orang-orang yang mempunyai gusi mudah berdarah. Some people tell me their teeth may be a little loose in their gums. Dan ada orang-orang yang mengatakan giginya mudah goyang. And this will remedy all of those problems. Ini akan membantu akan permasalahan-permasalahan tersebut. All you have to do is do it for approximately 10 minutes a day. Ya. Anda hanya perlu 10 menit setiap hari melakukan hal ini. I usually do it at home after my morning walk when I'm preparing my breakfast, and that's when my husband and I use sign language to talk to each other. Saya biasanya melakukan hal ini yaitu beberapa saat sebelum makan pagi, dan karena berkumur-kumur dengan minyak, saya mempunyai bahasa Tarsan dengan saya punya suami. And then I spit it out on the grass and give some food to the microbes in the soil. Saya kemudian meludahi ke tanah, ke rumput, dan memberi makan kepada kuman-kuman yang ada di tanah. And then you can rinse your mouth a couple of times with water and then have a glass of water. Lalu kemudian kumur-kumur dengan air,
Setelah itu minum air. But it's an excellent treatment that you can use for your coconut oil. Jadi kumur-kumur dengan minyak kelapa adalah suatu hal yang baik. How about Listerine? Listerine. How about Listerine? Poison. Listerine itu racun. Bunuh kuman dengan cara keras ya. Bunuh kuman dengan cara alami. No, there might be a few things that you need to throw in the bin when you go home. Jadi pikir-pikirlah ada beberapa hal yang sudah harus masuk ke tempat sampah. Kalau pulang sebentar. One lady said to me after she'd been to our retreat that she went home and she said, "You'll be very proud of me, Barbara. I cleaned out all my cupboards and gave it to the poor people next door." Dan dia katakan, Barbara, Anda pasti bangga kepada saya karena waktu saya pulang, saya ambil semua bahan-bahan yang ada di lemari, saya sumbangkan kepada orang miskin yang di tetangga. I say, poor people. Ya, saya katakan, oh orang-orang yang malang. Dikasih racun. Dianggap sebagai sumbangan. This is the triangle. You might have seen it, the food triangle. And in about the 60s, the bottom rung had meat and dairy on the bottom. Ini adalah piramida makanan, dan pada waktu tahun 60-an, maka dasarnya itu adalah daging And dan susu. the next one had grains. Barulah padi-padian, gandum-ganduman, gandum-gandum, The next one had golongan gandum. fruit and vegetables. Baru buah-buahan dan sayur-sayuran. And the next one, right up the top, had fats and sugars. Dan yang paling atas adalah lemak dan gula. Now, in about the 80s, because heart disease became number one, the triangle was changed. Pada tahun 80-an, karena penyakit jantung sudah mulai muncul, maka diubahlah akan makanan yang dianjurkan. Now, grains went on the bottom. Jadi yang harus menjadi dasar daripada makanan kita adalah padi-padian. And then it was acknowledged the protective power of fruit and vegetables. So they went Lalu on the list. kemudian sudah diakui akan sifat yang melindungi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. And Maka then, berikutnya. and then the meat and dairy went to, Kemudian daging dan susu masuk kepada nomor 3. and then fats and sugars stayed up the top. Dan lemak dan gula ya di paling atas, yang paling kecil. But as we looked at the other day when we looked at the liver, this high grain, high starch diet is causing its own problems. Dan kalau memakan terlalu banyak akan zat pati, karbohidrat ini, itu menyebabkan penyakit-penyakit, gangguan-gangguan. The high starches, high sugars are causing diabetes. Dan tinggi akan zat pati, tinggi zat gulanya akan menyebabkan diabetes. The high starches, high sugars, especially the refined grains, are causing people to be overweight. Dan terutama yaitu biji-bijian yang sudah diperhalus ini menyebabkan orang kegemukan. And the high starches, high refined grains are causing too much sugar to be dumped into the blood, feeding cancer cells. Dan dengan makan terlalu banyak zat-zat tepung-tepungan ini, dia membuat gula yang tinggi yang memberi makan kanker. And what's the definition of insanity? Dan apakah definisi daripada kurang waras? To do what you've always done and expect different results is not working. Anda melakukan hal-hal yang sama dan mau mengharapkan terjadi perubahan, tidak akan bisa terjadi. Harus rubah caranya. Students, what do you think should be on the bottom rung of the triangle? Para pelajar yang saya hormati, apakah yang harus menjadi dasar daripada makanan kita? Vegetables. Oh, sayur-sayuran.
No limit on the vegetables. Jangan batasi makan sayur-sayuran, kita kurang makan sayur. Vegetables are high in fiber, high in minerals, low in sugars. Sayur-sayuran itu adalah tinggi seratnya, tinggi mineralnya, rendah gulanya. For some people the fruit does well, for some people it's not so well. So that's a question mark. Jadi beberapa orang itu sangat baik sekali kalau memakan buah-buahan, tetapi ada orang-orang yang harus berhati-hati dalam memakan buah-buahan. So, jadi buah-buahan ada tanda tanya di situ. Because remember that fruit is high in fiber, high in high in fiber, high in sugar, low in minerals. Karena buah-buahan itu adalah tinggi seratnya, tinggi gulanya, rendah mineralnya. My triangle's only got 3 sections. Saya punya piramida ini hanya mempunyai 3 bagian. Legumes, Polong-polongan, seeds, biji-bijian, and grains dan padi-padian atau jenis gandum must be whole. yang sepenuhnya harus pecah kulit atau utuh. You want a whole body, you got to eat whole foods. Kalau Anda mau tubuh Anda lengkap, maka Anda harus makan makanan yang lengkap dong. And up the top we've got the good fats, and we've already determined what the good fats are. Dan yang paling di atas kita menaruh akan lemak. Dan lemak yang baik adalah apa? Kelapa. 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 And the best sugars. And we are definitely not referring to the pure crystallized acid that's extracted from the sugarcane. Dan gula, dan pasti bukan gula pasir, yaitu asam yang diambil daripada tanaman tebu. So your good sugars are your palm, your honey. Jadi gula-gula yang baik adalah apa? Ya, Dates. gula dari aren, gula dari madu, gula dari kurma. What's the difference between palm sugar and refined cane sugar? Apa bedanya antara gula aren dan gula pasir? Palm sugar is the crystallized nectar from the palm flower. It is not refined. Gula aren adalah sari daripada bunga pohon aren dan dia tidak diperhalus. But the sugar extracted from the sugar cane is a highly acid, highly addictive drug. Tetapi gula pasir yang diambil daripada tebu itu adalah suatu gula yang telah dibersihkan dan sangat membuat ketergantungan. I was reading recently of a Japanese doctor who claims it's one of the worst evils ever to be introduced to mankind. Ada seorang dokter Jepang menuliskan bahwa ini adalah kejahatan atau keburukan yang paling dahsyat bagi seluruh umat manusia dalam sejarah. And on Friday morning I will show you how it can cause mental illness. Dan hari Jumat pagi saya akan menunjukkan bagaimana dia bisa membuat gangguan jiwa. Now what I'd like to do is I'd like to look at that triangle through a few different windows. Saya ingin melihat akan segitiga ini dari berbagai macam jendela. And see if it gets a tick. Dan melihat apakah ia berguna. We're going to look at it through the pH window. Coba kita melihat pH-nya atau keasamannya. This morning we did a lecture on the pH, which is the acid-alkaline balance in the body. Tadi pagi kita telah berbicara mengenai pH, keseimbangan asam basa. The most alkaline foods are vegetables. Makanan-makanan yang paling bersifat basa atau alkali adalah sayur-sayuran. And the most acid foods are at the top. Dan makanan yang paling asam adalah yang di atas ini. So it gets a tick from the pH window. Jadi ini aturan ini adalah bagus dari segi pH. What about the liver? Bagaimana dengan kaitannya terhadap fungsi liver? We'll look at it through the liver window. Kita melihat dari kacamata hati. Bagus nggak ini segitiga ini?
In stage 1 of the liver detox, it requires orange and green coloured vegetables. So, yes, we're high in vegetables. Jadi kita mengetahui bahwa tahap pertama pemrosesan di dalam liver membutuhkan lemon dan sayur-sayuran hijau. Jadi pas sekali bahwa dasar daripada makanan kita banyak sayur-sayuran. Stage 2 of the liver detox required protein. And protein comes from your legumes, your seeds, and up the top your nuts. Dan kemudian di dalam fase yang kedua daripada liver dibutuhkan protein. Dan protein didapat dari mana? Ya, golongan biji-bijian, gandum dan polong-polongan ini. Dan juga akan kacang-kacang yang keras dari pohon. And may I add that your brown rice that you get in this area, it has good protein in it. Dan nasi merah yang kita dapat di wilayah kita cukup banyak itu mengandung protein yang baik. So looking at this triangle through the liver window, it gets a tick. Oleh sebab itu, maka kalau diuji kecocokan terhadap liver dari perbandingan pola makan seperti ini, bagus. What about the colon, which is the lower part of the gastrointestinal tract? Bagaimana dengan usus besar, yaitu bagian bawah daripada pencernaan kita? Cocok kira-kira? Called the sewerage system. Ini adalah pembuangan. If the sewerage isn't working, nothing works. Jadi kalau bagian limbah itu tidak bekerja, wah, payah. Now the colon looks like this. Jadi usus besar itu mempunyai bentuk seperti berkantong-kantong. You may think I'm drawing a flower. Seperti gambar kembang. Notice that there are lots of little grooves in the colon. Jadi perhatikan bahwa ada kantong-kantong yang ada di dinding daripada usus besar. And it needs to be swept every single day. Dan setiap hari harus disapu, dibersihkan. It is fiber that sweeps it. Dan sapu ini adalah serat. Vegetables are high in fiber, high in minerals, sugars, perfectly designed to sweep the house daily. Sayuran itu tinggi seratnya, tinggi mineralnya, rendah gulanya, sangat cocok menjadi sapu bagi saluran pencernaan bagian bawah ini. I found it a little hard to eat the fiber from the sugar cane. Tadi pagi saya coba makan akan serabut-serabut dari tebu, agak keras ya, susah. Another reason why we should be having whole foods. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita makan harus makanan yang utuh. Because what's usually refined out is all the fiber. Karena di makanan-makanan yang sudah diperhalus dibuang seluruh serat-seratnya, tidak ada lagi. So once again, the colon gets a tick. Jadi apa yang bagus untuk usus besar? Ya, perbandingan seperti ini. By the way, before we move on from the colon, let us discuss the appendix. Sebelum kita pindah daripada usus besar, mari kita berbicara dulu mengenai usus appendicitis ya, usus buntu. Usus buntu. It is just below the area where the small intestine goes into the large intestine. Dia berada di daerah persis di bawah daripada tempat keluarnya usus halus masuk ke dalam usus besar. Some say it was a mistake. Ada orang mengatakan bahwa usus buntu itu adalah akibat salah cipta. Does God make mistakes? Apakah Allah salah cipta? No, Tidak ada gunanya usus buntu itu. Definitely not. Oh pasti, masa Tuhan salah? Let me tell you the function of the appendix. Apakah fungsi daripada usus buntu? The appendix is called the oil can of the colon. Maka usus buntu itu disebut sebagai kaleng pelumas daripada usus. Because it releases oils that help to lubricate the colon. Karena dia akan mengeluarkan minyak-minyak yang akan melumas akan usus besar.
It also releases antibacterial fluid into the Dan colon. dia juga mengeluarkan cairan-cairan pembunuh kuman ke dalam usus besar. Because some of the foods that some people eat, when it comes down into the large intestine, it's fairly toxic. Karena ada beberapa jenis makanan yang kalau dia keluar ke usus dalam keadaan yang beracun. I'm specifically referring to animal. Khususnya yang berasal dari hewan. Because by the time it gets down to here, it's quite putrid. Karena pada waktu daging itu keluar ke sini itu sudah busuk. So we need our appendix. Oleh sebab itu maka kita butuh akan usus buntu, jangan dibuang. Don't let anyone take it out. Jangan diizinkan untuk dibuang. We need it. Kita butuh usus buntu. So why would someone have an inflamed appendix? Jadi kenapa terjadi radang usus buntu? Because what they're eating is toxic, Karena makanan mereka itu beracun and the poor appendix gets overworked, dan usus itu jadi kelebihan kerja, and they're capean, constipated because they're not drinking enough water or eating enough fiber. dan mereka itu sembelit, susah ke belakang karena kurang serat, kurang minum air. What do you do if someone has appendicitis? Apa yang Anda buat kalau ada seseorang yang menderita usus buntu? You give them 3 enemas in a row, Berikanlah pembersih dari bawah, enema, cairan pembersih usus. and put an ice pack on the appendix. Kemudian taruh kompres es di atas usus buntu. If the person gets relief, you're okay. If they don't, you better take them quickly to hospital. Kalau berhasil, ya bagus. Kalau tidak berhasil, bawa ke rumah sakit, operasi. Let's have a look at this triangle through the availability column or window. Dan kita sekarang tengok akan aturan ini dengan kacamata ketersediaan bahan makanan. Availability. There's always fresh fruit and vegetables available. Apakah selalu ada tersedia sayur-sayuran, daun-daunan yang segar? Ya, selalu ada. Slightly different ones at different times of the year, but those seasonal vegetables are perfectly designed for our body in that season. Kalau ada tanaman-tanaman yang ada musimnya, itu artinya bahwa makanan-makanan itu tepat untuk kita menurut musimnya dia muncul. The grains, the seeds and the legumes can be dried and easily stored. Biji-bijian, gandum dan polong-polong bisa dikeringkan, disimpan, tersedia sepanjang waktu. So looking at this triangle through the availability window, we get another tick. Jadi kita melihat akan apakah tersedia, mudah didapat. Ya, maka aturan ini adalah masuk di akal. Let's look at it through the cost window. Jadi bagaimana tentang biaya? Apakah bisa disanggupi, The cheapest foods are terjangkau? always your fruits, your vegetables. Dan apakah buah-buah yang paling murah? Ya, sayur-sayuran. The most expensive foods are up the top. Dan yang paling mahal, ya, yang kecil di atas. But you don't need many of them. Tapi memang Anda tidak perlu makan terlalu banyak. So from the cost window, it gets a tick. Jadi tentang terjangkaunya biaya, cocok. Ya, yang murah banyak, yang mahal dikit. The Bible says in 1 Thessalonians 5:21, Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, prove all things and hold fast to that which is good. buktikan segala perkara dan peganglah baik-baik kepada apa yang benar. You're your own doctor. Anda adalah dokter dari diri Anda sendiri. And in 1
in Isaiah 1:18, God said, "Come, let us reason together." Di dalam Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah kita berperkara, kita diskusi bersama-sama. And what I have presented to you, I have endeavored to do it in a way that makes sense. Apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, saya telah berusaha untuk membuatnya dengan cara yang masuk di akal. Now, some people think that a vegetarian is not getting enough calcium. Yeah? Ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau menjadi vegetarian, maka orang itu kekurangan zat kapur atau kalsium. So let me discuss the calcium issue for a moment. Jadi izinkan saya untuk berbicara mengenai kalsium untuk sejenak. This is a glass of milk. Ini adalah secangkir susu. Now the television tells us in Australia, and I suspect it may tell you in Indonesia, that that's a good form of calcium. Di televisi di Australia dan mungkin juga di Indonesia ini, maka televisi mengatakan kepada kita bahwa ini adalah bentuk kalsium yang baik. Am I right? Benarkah demikian? Yeah. But this glass of milk, it is high in calcium, but it is also very high in animal protein. Susu itu mengandung kalsium yang tinggi benar, tetapi juga tinggi daripada protein hewani. Animal protein only burns as 58% fuel. Protein daripada hewan ini akan dibakar sebagai bahan bakar hanya 58%. Now that leaves a 42% waste. Di mana 42% itu akan menjadi sampah, terbuang. That waste is very acid on the body. Sampah ini akan asam bagi tubuh. And when we looked at the acid-alkaline lecture this morning, we saw that calcium was the most alkaline mineral. And the body uses the calcium from that glass of milk to negate the sulfur residue from metabolizing the animal protein. Jadi dengan memakan makanan minum susu ini, maka asam yang dimunculkan dari protein tersebut 42% akan mengambil kalsium untuk menetralisir asam tersebut. How much calcium is left for the body? Sehingga berapa kalsium yang tersisa untuk dimanfaatkan oleh tubuh? None. Oh, sudah tidak ada lagi. And if a person has a steak, dan kalau orang itu makan steak, there's not enough calcium in the milk to negate the sulfur residue from eating the steak. Maka terjadilah belerang-belerang yang begitu banyak, kalsiumnya kandung oleh steak itu sendiri tidak cukup untuk menandingi akan belerang yang dikeluarkan. So where will the body get the calcium from now? Dari manakah tubuh akan membutuhkan kalsium itu? The biggest calcium stores in the body, which is bones. Dan dia akan mengambil daripada gudang-gudang kalsium kapur yang paling besar di tubuh, yaitu tulang. Tulang mulai keropos. The countries in this world that consume the largest amount of dairy products have the highest incidence of osteoporosis. Negara-negara di dunia ini yang paling banyak minum susunya, itu adalah negara-negara yang paling tinggi keropos tulangnya. The Indonesian people traditionally never drank milk, and I think they never had osteoporosis. Orang-orang Indonesia tidak lazim minum susu, dan oleh sebab itu rendah atau tidak pernah mendapatkan penyakit osteoporosis. But enter cow's milk, enter refined sugar, and what do we see? Dan maka datanglah akan susu putih, datanglah gula putih, dan apa yang terjadi? Now, I asked the good doctor, is osteoporosis in the Indonesian islands? Rarely. Rare? Some, but not high. Okay, it's starting to come. It's not high like Australia, but if the Indonesian people eat the milk
and the sugar, like the Australian people, it will start to come high. Ya, jadi di tempat negara kita osteoporosis itu belum sangat tinggi tetapi sudah mulai datang. Tapi kalau makanan kita akan semakin seperti orang barat, maka angka keropos tulang akan semakin tinggi. Cow's milk's perfectly designed for baby calves, but not for human beings. Susu sapi adalah makanan tepat untuk anak-anak sapi dan bukan untuk anak-anak manusia. I have read some health writers who claim that milk is causing osteoporosis. Saya telah membaca beberapa penulis menyatakan bahwa susu malah menyebabkan keropos tulang. Where are we going to get our calcium from? Jadi sebaiknya kita ambil kalsium dari mana? From the same place the biggest boned creatures on planet Earth get their calcium. Kita akan mengambil akan kalsium sebagaimana hewan-hewan mengambil kalsium dari sumber terbesar mereka. Now cows have very big bones. Sapi mempunyai tulang-tulang yang kekar. And what do they eat? Kuda, Grass. gajah, ya, besar-besar. Grass. Makan rumput-rumputan. Look at the bones of the elephant, the giraffe, the orangutan. Jerapah, orang-utan yang besar-besar itu, mereka punya kalsium tidak dari daging. And they're not drinking milk. Dan bukan karena minum susu, pasti bukan susu. What are the highest sources of calcium? Apakah sumber daripada kalsium yang paling tinggi? Calcium is found in dark, green, leafy vegetables. Yaitu daripada sayur-sayuran berdaun dan berwarna hijau gelap. Bayam, kangkung, sawi, daun katuk. Calcium is found in Yeah. sesame seeds. Di dalam biji wijen. Ya, wijen. Calcium is found in garbanzos. Ya. Dan di biji-bijian yang lain, kacang garbanzo, kacang hijau. Calcium is also found in soy, Green beans. green Kedelai. beans, Mung beans, green beans. Ya. and also the coconut. Ya, dan di kelapa juga. So you see that the Indonesians' traditional diet had certainly plenty of Jadi Anda bisa calcium. melihat bahwa makanan tradisional orang bangsa kita itu mengandung kalsium yang cukup. Now, as you saw in our acid alkaline lecture this morning, one of the problems is people are eating high acid diets, which is causing a leaching of calcium. Dan tadi pagi kita telah melihat bahwa dengan memakan makanan yang tinggi daripada protein ini, maka dia malah membuang akan kalsium. Tomorrow morning, I'm going to be looking at exercise. Our bones are only strengthened as the demand we put on them. Besok pagi kita akan berbicara mengenai gerak badan dan tulang-tulang kita akan semakin kekar bila mana kita memberikan beban, tekanan kepada mereka. Fitness has nothing to do with genetics. Kebugaran itu tidak karena keturunan. It's like a bank account. It'll only grow if you put a little bit in it. Every day you should be putting something into your exercise bank. Kebugaran itu sama seperti rekening bank, dia hanya akan bisa bertambah kalau Anda menabung sedikit akan jadi bukit. Refined sugar, all your caffeines and meats are high acid substances that cause a leaching of calcium out of the bones. Ya, semua gula putih, daging, susu kita adalah hal-hal, kafein adalah hal-hal yang membuang kalsium keluar daripada tubuh kita. In the Garden of Eden, God gave to Adam and Eve the food that is perfectly designed for their needs.
Di Taman Firdaus yang sempurna waktu itu, maka Allah memberikan kepada mereka makanan yang paling tepat, paling sempurna untuk kebutuhan mereka. After sin entered and man's body began to weaken, God in His great mercies gave the greens and the herbs of the field. Dan setelah dosa, maka Allah melihat manusia sudah semakin lemah, maka Dia menambahkan akan tumbuh-tumbuhan hijau dari padang. In the fruits and the vegetables, the nuts, the legumes and the grains are found all the nutrients necessary to sustain human life. Di dalam sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan polong-polongan, itu ada mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. We have seen some very sick vegetarians because they are eating refined foods, not enough protein, and they don't have a balance. Kami telah melihat orang-orang yang mau bervegetarian tetapi sangat sakit karena mereka memakan makanan-makanan yang tidak lengkap dan mereka memakan makanan yang diperhalus sehingga mereka tidak cukup dalam zat gizinya. And through this week we have been showing you how you can get that balance. Dan pada minggu ini kita telah mengajar saudara-saudara sekalian bagaimana kita bisa mendapatkan keseimbangan tersebut. And I must say that the ladies in the kitchen have been doing a wonderful job of giving us an illustration of that food. Saya ingin menghargakan akan ibu-ibu di dapur yang memasak makanan yang sangat seimbang sekali. Ini adalah satu bukti yang baik, ilustrasi mengenai keseimbangan makanan. So we take this opportunity to thank them very much. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu kita. Thank you, ladies, and maybe there were a few gentlemen there too. Dan terima kasih kepada ibu-ibu dan juga kepada beberapa saudara-saudara, bapak-bapak yang juga membantu. Well, thank you, ladies and gentlemen. As I said this morning, we need to have our eyes closing by 9. Dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Dan seperti yang saya katakan, bahwa karena kita harus tidur jam berapa? Jam 9 sudah harus tutup mata. Maka, and remember, right physical habits promote mental superiority. Dan ingat bahwa kebiasaan-kebiasaan badani yang baik menyebabkan keunggulan daripada pikiran. And I know everyone's eager to get to bed so they can wake up early for their exercise program. Dan saya tahu bahwa sebagian daripada kita sudah ingin mau tidur karena mau bangun besok pagi untuk melaksanakan program gerak badan. So thank you for your attention tonight, ladies and gentlemen here and listeners and viewers across Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir di studio dan juga kepada pemirsa semuanya yang ada di seluruh Indonesia.